Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Manda. Di sini saya akan menjelaskan tentang medical dan telehealth dan sistem informasi klinis atau CIS. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari telemedical dan telehealth. Pertama, telemedical adalah layanan medis jarak jauh yang dilakukan melalui teknologi komunikasi seperti video call, pesan teks, atau aplikasi kesehatan. Telemedical biasanya melibatkan diagnosis, konsultasi, pengobatan, dan pemantauan pasien tanpa harus bertemu langsung dengan tenaga medis. Contohnya, telemedical adalah konsultasi dokter secara online atau pemantauan kondisi pasien melalui perangkat digital. Yang kedua, telehealth memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan telemedical. Selain mencakup layanan medis jarak jauh, telemedical juga mencakup layanan kesehatan secara umum seperti edukasi kesehatan, pelatihan tenaga medis, administrasi rumah sakit, dan pemantauan kesehatan masyarakat. Contoh telemedicine ada seminar kesehatan daring, pelatihan tenaga medis secara virtual, atau penggunaan aplikasi kesehatan dan gaya hidup sehat. Perbedaan utama, telemedical lebih fokus pada layanan medis jarak jauh atau diagnosis, pengobatan, dan konsultasi. Telehealth mencakup telemedical tetapi juga mencakup aspek non-medis dalam pelayanan kesehatan seperti edukasi dan administrasi kesehatan. Sini saya akan menjelaskan juga pengertian sistem informasi klinis atau CIS adalah sistem berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk mengelola data klinis pasien secara elektronik di fasilitas layanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, atau puskesmas. CIS dirancang untuk mendukung proses pengambilan keputusan medis, meningkatkan efisiensi operasional, serta memastikan keamanan proses data pasien. CIS menjadi bagian penting dalam transformasi digital di sektor kesehatan, mendukung pelayanan lebih cepat, akurat, dan berbasis data. Tujuan sistem informasi klinis atau CIS yaitu 1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, yang kedua meningkatkan efisiensi operasional, 3. mengurangi kesehatan medis, 4. meningkatkan keamanan dan privasi data pasien, dan kelima mempermudah pengambilan keputusan berbasis data. Dengan tujuan ini, CIS menjadi bagian penting dalam informasi digital layanan kesehatan, membantu meningkatkan efisiensi, keamanan, kualitas pelayanan pasien. Di sini ada teknologi dan aplikasi dalam telemedical dan telehealth. Pertama, teknologi dalam telemedical dan telehealth yaitu teknologi komunikasi, internet medical text atau IoT, dan wearable device. Yang ketiga, kecerdasan bobot AI dan big data, dan cloud computing blockchain. Nah, dua aplikasi telemedical dan telehealth. Aplikasi telemedical, layanan medis jarak jauh seperti Halodoc di Indonesia, konsultasi dokter online, beli obat, cek laboratorium. Yang kedua, Halodokter di Indonesia, konsultasi dengan dokter, informasi medis terpercaya. 3. Good Doctor, layanan konsultasi medis online dan pembelian obat. Teladoc Health ini global, layanan konsultasi dokter berbasis AI dan telekonferensi. Dan terakhir, Dokter on Demand, konsultasi kesehatan mental dan fisik secara virtual. Yang kedua, yang B, aplikasi telehealth, layanan kesehatan yang lebih luas. Itu seperti MySejahtera yang ada di Malaysia, pemantauan COVID-19, edukasi kesehatan, dan medis. Ada health chatbot atau AI untuk analisis gejala dan rekomendasi kesehatan. Fitbit dan Apple Health memantau kebugaran kesehatan tubuh. Dan juga HealthTap menyediakan informasi kesehatan berbasis AI dan konsultasi dengan dokter. Yang terakhir, Baylon Health chatbot AI konsultasi dokter dan manajemen kesehatan. Sini juga ada teknologi dan aplikasi sistem informasi. Pertama, teknologi dalam sistem informasi klinis yaitu Electronic Health Record atau EHR atau Recommended Electronic RME. Computerized Patient Order Entry CPOE, Clinical Decision Support System CDSS, Telemedical dan Mobile Health, Health Picture Electronic Composition System PAS,
radiologi information system theories. Yang terakhir ada Internet of Medical Technology. Yang kedua, aplikasi sistem informasi klinis, yaitu ada manajemen rekam medis, peningkatan keamanan pasien, efisiensi operasional rumah sakit, analisis data kesehatan, penggunaan di berbagai fasilitas kesehatan. Sini adalah tantangan dan implementasi tentang implementasi dalam telemedika dan telehealth, keterbatasan infrastruktur dan teknologi, terbatas perangkat, teknologi, smartphone, komputer atau perangkat medis yang mendukung telemedika. Yang kedua, regulasi dan kebijakan, regulasi terkait izin praktek dokter, telemedika masih berkembang dan berbeda di tiap negara. 3. Keamanan dan privasi data, penyedia layanan harus memastikan enkripsi dan sistem keamanan yang kuat untuk melindungi rekam medis pasien. Tantangan dalam implementasi sistem informasi klinis, CIS. Pertama, tantangan teknis, sulitnya mengintegrasikan data dari laboratorium informasi, radiologi, dan unit lainnya dalam satu platform. Yang kedua, tantangan organisasi dan manajemen, beberapa pimpinan rumah sakit ragu untuk berinvestasi dan teknologi baru karena perubahan. Ketiga, tantangan operasional, kesalahan input atau informasi yang tidak diperbarui dapat dampak keputusan medis. Yang empat, tantangan regulasi dan kepatuhan, setiap negara memiliki regulasi medis. Ini ada contoh kasus peran telemedika di masa COVID-19. Pada awal bulan Juni 2021 terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam kasus COVID-19 yang menyebabkan banyak sekali rumah sakit mengalami jumlah pasien melebihi kapasitas. Sebagai akibatnya, banyak pasien melakukan isolasi mandiri di rumah. Selain kapasitas rumah sakit yang kurang, pemerintah juga kesulitan untuk mengawasi dan melakukan pemberian obat kepada pasien yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Untuk mengatasi, pemerintah bekerjasama dengan platform-platform telemedika walaupun mendatangkan banyak manfaat. Adanya perkembangan yang pesat dari telemedika serta ramah digunakan juga menimbulkan berbagai masalah, terutama dikaitkan dengan masalah hukum dan etik yang tentunya patut dibahas lebih dalam. Beberapa di antaranya adalah mengenai pemberian lisensi, praktik yang dilakukan secara online, perlindungan data dan hak privasi pasien, serta tanggung jawab bila ada pihak yang mengalami kerugian yang mempengaruhi pelaksanaan telemedika. Selain pembahasan faktor-faktor mempengaruhi telemedika dijabarkan dalam faktor yaitu aturan dan peraturan organisasi, faktor keuangan, infrastruktur teknologi, dan adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan adanya pembatasan bepergian. Aturan dan peraturan organisasi telemedika menjadi perkembangan besar dari telemedika yang menyebabkan peningkatan kunjungan penggunaan telemedika. Yang kedua, kasus implementasi paradigma interaksi manusia komputer pada di era sosial 50 systematic literature review. Interaksi manusia dan komputer IMK HCI adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pengembangan antarmuka pada sebuah komputer dapat digunakan oleh penggunaan dengan mudah. Idealnya, interaksi manusia komputer tidak bergantung pada bahasa mesin. Ada beberapa penggunaan paradigma interaksi manusia dan komputer. Penelitian ini dilakukan mengidentifikasi implementasi interaksi manusia dan komputer pada berbagai bidang melalui systematic literature review atau SLR. Dengan tidak adanya peralatan keyboard dan mouse, komunikasi manusia komputer dapat diwujudkan kapan saja dan di mana saja. Bidang studi interaksi manusia dan komputer ini adalah aspek penting yang harus dipertimbangkan adalah suatu perencanaan aplikasi website. Perlu disebutkan bahwa antarmuka menggunakan dalam media antarmuka dialog antara orang dan komputer untuk mentransfer dan bertukar informasi. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.